Assalamualaikum. Percayalah, akhir tahun ini ada sekian puluh list film horor lagi yang bakal dirilis. Mau ngeluh, silakan. Itu wajar. Aku juga udah begah loh rasanya. Film yang seharusnya bisa dibilang menarik, malah jadi biasa aja. Soalnya kita udah muak, men. Ya ini maaf ya Rapi Films, aku tahu kalian sedang kejar setoran soal produksi film horor. Target kalian ada, aku tahu jumlahnya nggak sedikit. Aku juga tahu ketika sulit membuat film dengan cerita yang orisinil, lalu jalan terbaiknya adalah mengadaptasi atau meremake film yang sudah ada. Iya, semua tahu, bukan cuma aku doang. Tapi boleh nggak tali temali di setiap adegan terbang itu agak-agak diperhatikan apa sih? Boleh nggak tim editornya jangan dikasih target yang bikin nyekek gitu loh. Dan pada akhirnya giliran pasca produksi pada ya suka-suka mood mereka. Si Jin, remake film Turki yang dirilis tahun 2014 lalu, yang judulnya Sikin. Ya, Sikin sendiri ada sekitar 6 film lah kalau nggak salah ya, boleh koreksi, dengan masing-masing punya cerita yang berbeda-beda. So, di versi remake Indonesia, Si Jin ceritanya tentang hubungan terlarang, hubungan romansa, atau mungkin sebatas enak-enak, saudara-saudara gitulah. Si Irma yang diperankan Anggika Bolsterli, sepupu dari istrinya Galang yang diperankan Ibrahim Rishad. Keinginan Irma memiliki Galang sudah melalui banyak cara, sampai di cara terakhir ia menggunakan jasa dukun untuk memenuhi keinginannya agar bisa mendapatkan si Galang ini seutuhnya. Meski itu harus memakan korban sekalipun. Nah, syarat yang diminta sang dukun pun dipenuhi si Irma ini. Namun, ia salah mengambil satu syarat, dan tragedi berdarah yang di luar prediksi pun terjadi selama 5 malam. Sehari sebelum nonton Si Jin, aku coba rewatch lagi Sikin. Ya, secara kualitas produksi, aku bisa akui Si Jin remake ini lebih wah aja gitu, lebih serius. Si Jin ini kayak melengkapi hal-hal yang janggal dari film aslinya, atau mungkin hal-hal yang harusnya ada malah tidak ada, dan di Si Jin ini dilengkapi gitu loh. Tapi mohon maaf, Si Jin sangat terasa seperti film yang dibuat ala kadarnya. Intinya lo suka Sikin, lo akan penasaran sama Si Jin. Ya, satu teater penuh yang nonton cuma berlandaskan penasaran dalam tanda kutip. Rapi Films, misi kalian berhasil. Tapi maaf, di balik komat kami ciwi-ciwi berhijab beraroma matahari yang duduk di depan, kiri, kanan, dan belakangku, mereka lebih tertarik dengan gadget mereka. Sampai di sini bisa dipahami, Si Jin tidak berhasil menarik simpati penonton. Aku pun demikian. Plotnya baiklah, rapi. Even kalian bukan penonton film aslinya, filmnya bisa dipahami alurnya. Cuma, kerapihan plot malah sebatas menutupi kekurangan yang sebenarnya sangat mencolok. Motivasi konflik dan karakter yang cuma ya gitu aja. Lo tahu Irma dan Galang punya hubungan terlarang, tapi lo nggak tahu apa yang memotivasi asmara sedarah itu. Ganteng doang. Oh, mungkin panjang dan gede. Masalah doi tukang daging, ya kenapa emang? Rumahnya aja gede coy, berarti pemasukannya banyak dong. Nah, latar belakang karakter siapapun itu masih abu-abu. Plot twist yang nggak mengejutkan. Iya men, gue tahu itu pembalut punya siapa cuy dari awal. Adegan gore yang di level aman. Ya emang sebenarnya visualnya mengerikan, tapi menurut aku yang penakut ini melek coy, nggak ada takut-takutnya. Si ibu makan keripik beling ya dari kejauhan, saya pun menyadari hal itu. Oke, masih bisa dimaklumi. Tapi gimana nih soal tali temali untuk menerbangkan atau jadi alat bantu buat manjat gitu loh? Saya melihat sesuatu yang sangat-sangat mencolok. Background hitam mungkin bisa menyamarkan si tali, tapi tidak dengan pakaian yang terangkat. Apa kabar dengan plat motor yang dicat? Perhatikan baik-baik, perhatikan kembali kode wilayah dan bulan tahunnya. Catat, ini aku nggak sedang dan nggak peduli sama sekali soal remake Sikin. Aku fokus sama si Jin ini. Aku nggak peduli dengan horor religi. Aku cuma peduli kalau Si Jin dan film horor lokal sudah masuk ke fase yang membosankan. Yap, kesannya subjektif, tapi kalau lo tanya sama penonton manapun, siapapun, mereka akan jawab serupa kok. Cubit puting kanan gue nyet kalau emang omongan gue ini salah. Tapi jangan yang kiri ya, bekasnya masih ada. Hadrah Deng Ratu, sutradara kenamaan Indonesia. Film horornya udah banyak. Karya terbarunya, meski harus kukritik habis-habisan, tetap saja Si Jin masih bisa dinikmati kok. Tapi dengan syarat, turunkan ekspektasi kalian ke level yang paling bawah.
Produksi Rapi Films harus kuakui makin kemari makin luar biasa. Ya, cacat di beberapa detail, ya itu yang terjadi sih. Jangan tutup mata ya, tapi juga jangan naif kalau film ini berhasil memberikan experience horor yang segar. Pemanfaatan wide lens atau fish eye lens, aku nggak begitu paham soal perkameraan dan lensa-lensanya, tapi itu berhasil memberikan detail dan kesan horor yang lebih ngena. Horor religi yang alhamdulillah tidak dipaksa jadi terkesan menggurui, dan ini bagus. Akting pemain yang bagus, meski harusnya bisa lebih wow lagi dari ini. Ya, si Jin cuma film horor yang akan dapat respon sebatas, oh, film horor. Yap, film ini akan sangat mudah dilupakan, bahkan lebih cepat dari perkiraan. Tapi tetap aja ya, bentukan film mau gimana pun, please, penonton budiman, budiwoman, boleh ya agak tenang sedikit. Kalau telat datang, ya janganlah gerasa-gerusu. Biarkan badan yang bergerak, muncung jahanam, jangan ikut bergerak. Tahu aturan di bioskop kan? Tahulah, masa enggak? Oh ya, boleh juga kan, kalau seandainya Anda sadar hijab Anda bau matahari, ya boleh ya agak dikasih pewangi sedikit. Biniku pakai jiblab kok. Kalau sadar dia agak nyengat aromanya, dia pasti izin nyemprot wewangian. Ya boleh ya nong, boleh ya, hidungku kebasnyet. Silahkan ditonton film ini. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.